Gelombang protes belum surut. Pada Kamis 4 September 2025, demonstrasi besar kembali digelar di berbagai kota dipimpin oleh aliansi buruh dan masyarakat sipil. Aksi demonstrasi belum surut karena akumulasi kemarahan publik yang belum terjawab dan eskalasi kekerasan yang justru memperkuat solidaritas massa. Aksi masih berlangsung dipicu sejumlah hal yang belum dituntaskan, seperti kenaikan tunjangan DPR dan gaji pejabat dianggap tidak etis di tengah krisis ekonomi, kontroversi penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk penghapusan peristiwa 1998 dan PHK massal, serta kenaikan biaya pendidikan memicu keresahan di kalangan buruh dan mahasiswa. Aksi represif aparat memicu kemarahan, korban jiwa dan luka-luka akibat bentrokan aparat dengan demonstran termasuk pengemudi ojol Afan Kurniawan dan mahasiswa Reza Sendi Pratama. Afan Kurniawan dan Reza Sendi Pratama adalah dua nama yang kini menjadi simbol luka kolektif dalam gelombang demonstrasi Indonesia akhir Agustus 2025. Keduanya meninggal dunia dalam situasi yang memicu kemarahan publik dan desakan investigasi independen. Afan Kurniawan adalah seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun. Ia meninggal dunia pada 28 Agustus 2025 setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Ia tidak ikut aksi, melainkan sedang mengantar pesanan makanan. Saat mencari jalur, ribuan ojol mengiringi pemakamannya. Insiden ini memicu tuntutan pembentukan tim investigasi independen dan peninjauan SOP pengamanan. Sementara itu, Reza Sendi Pratama adalah seorang mahasiswa angkatan 2023 dari Universitas Amikom Yogyakarta Prodi Ilmu Komunikasi. Ia ditemukan meninggal pada 31 Agustus 2025 setelah mengikuti aksi di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ditemukan, dia mengalami luka bocor di kepala, bekas pijakan sepatu PDL di perut dan dada, setan di tangan dan kaki, serta paparan gas air mata. Ayahnya, Yoyon Surono, menyatakan melihat langsung luka-luka saat memandikan jenazah. Reza disebut sebagai martir demokrasi dan kematiannya menjadi pemicu solidaritas mahasiswa di Yogyakarta dan nasional. Keduanya kini menjadi nama yang disebut dalam tuntutan rakyat, terutama dalam poin desakan pembentukan tim investigasi independen dan penghentian kekerasan aparat. Selain mereka, ada 7 orang lainnya yang meninggal dunia akibat demo, yaitu Muhammad Akbar Basri, 26 tahun, staf Humas DPRD Makassar, yang meninggal terjebak dalam kebakaran gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus. Sarinawati, 26 tahun, pegawai DPRD Makassar, dia meninggal bersama Akbar Basri saat mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api. Saiful Akbar, 43 tahun, PLT Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, dia meninggal dalam kebakaran gedung DPRD Makassar saat menghadiri rapat paripurna. Rusdam Diansyah, 25 tahun, pengemudi ojol di Makassar. Dia meninggal dunia setelah dikeroyok massa karena diduga sebagai intel saat demo di depan kampus UMI Makassar. Sumari, 60 tahun, tukang becak asal Solo. Dia meninggal diduga akibat serangan jantung setelah terpapar gas air mata saat bentrokan. Andika Lutfi Falah, 16 tahun, seorang siswa SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Dia meninggal akibat benturan benda tumpul saat demo di DPR MPR Republik Indonesia, Jakarta. Iko Julian Junior, 19 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dia meninggal setelah mengalami luka berat dalam demo di Semarang, sempat mengigau jangan dipukuli lagi sebelum wafat. Mereka bukan sekedar angka statistik, tapi wajah-wajah yang kini menjadi simbol perlawanan dan tuntutan keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.